Iya, maksudnya soal KMP Marcella itu toh. Udah, pertanyaan sederhana. Kalau memang itu tipu-tipu, kenapa dong saya lapor beta? Ancur-ancur dong fight ketunda tuh ancur-ancur kakak sayangnya. Dong bilang percaya ke Bagi Marcos. beta, yang perlu orang, yang perlu beta dipercaya lah. Yang penting bagi beta, beta sudah berteriak sebuah kebenaran. Siap kakak. Nah, jadi orang bertanya, Kim Markus ada di mana lah dia? Lebih tanya balik. Lemang kali beta ini jaksa. Betul. Lemang kali beta ini polisi. Betul. Dia kan sudah berteriak ke publik. Nah, selanjutnya kan ada lembaga penegak hukum yang merespon intelijennya lah. Kerja-kerja negara lainnya ya. Dalam kerangka negara, perangkat hukum ya. Silakanlah. Jangan tanya beta. Tanya dong, kenapa dong sih tanya beta? Kenapa lembaga penegak hukum tidak tanya beta? Malah tim sukses yang tanya beta. Tuh. Betul. Lebih kurang apa lagi? Jadi kamu masyarakat jangan tanya saya Kim Markus ada di mana, tanya itu di mana Intel Kejaksaan, Intel KPK misalnya, Intel Kepolisian. Memang mereka tidak pernah baca sosmed. Betul. Tuh. Betul. Lah kenapa saya panggil lalu periksa tanya? Nah, lalu itu kan cuma masyarakat biasa saja dengan Iya, sungguh sangat disayangkan oleh oknum-oknum tertentu yang mengakibatkan KMP Marcella ini mandek begini saja dan mengakibatkan kesengsaraan masyarakat Maluku Barat Daya. Saya selaku pribadi dan juga sebagai kapasitas sebagai ketua Aliansi Pemuda Peduli Maluku Barat Daya. Pemirsa, kapal bantuan Kementerian Perhubungan untuk Kabupaten Maluku Barat Daya KMP Marcella yang sebelumnya beroperasi dengan rute Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Barat Daya tenggelam di lokasi Dok Wayame Ambon. Adanya indikasi tindak pidana korupsi dari sejumlah oknum membuat operasional kapal tersebut macet. Akibatnya aktivitas angkutan ke Kabupaten Maluku Barat Daya terganggu. Beginilah kondisi KMP Marcella, kapal feri milik pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Kapal penyeberangan Pulau Ambon ke Maluku Barat Daya yang berlabuh di kawasan PT Dok Wayame Ambon pada bagian buritannya telah tenggelam. Mesin kapal ini pun sudah terendam air. Padahal kapal ini masih dalam kondisi baik secara fisik setelah sebelumnya menjalani perbaikan. Kapal ini bernilai sekitar 30 miliar rupiah. Kapal ini merupakan bantuan Kementerian Perhubungan dan mulai beroperasi 2012 hingga 2016 lalu. Setiap tahunnya, kapal ini disubsidi pemerintah untuk biaya operasional senilai 6 miliar rupiah. Namun belakangan terjadi tindak pidana korupsi dalam pengelolaannya. Kasusnya pun kini telah ditangani Kejaksaan Maluku, namun pemuda Maluku Barat Daya menilai Kejaksaan tidak serius menangani kasus tersebut. Pasalnya hingga kini pihak terkait yang bertanggung jawab belum diperiksa. Ketahuan masyarakat Maluku, terlebih khususnya masyarakat Indonesia bahwa ini kapal KMP Marcella, ini kapal milik masyarakat Maluku Barat Daya. Dan beta sekarang bersama dengan teman-teman wartawan sekarang di dok untuk menyaksikan kapal feri Marcella yang kasusnya sementara ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Maluku. Kasusnya sudah masuk dalam tahap penyidikan pada tanggal 24 Februari 2020. Dan kasusnya Kejaksaan sudah melimpahkan ke BPKP, menyurati untuk mengaudit kerugian negara. Nah, namun yang sangat disayangkan, Kejaksaan kesannya lambat. Kejaksaan Tinggi Maluku kesannya lambat, mengakibatkan kapal ini sudah tidak lagi berdaya, tidak bisa dipakai untuk melayari Kabupaten Maluku Barat Daya. Untuk itu, beta di sini dengan resmi meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dan surat dan pertemuan langsung saya sudah ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Kejaksaan Agung dan Ombudsman untuk melaporkan terkait kasus ini. KPK juga saya sudah sampaikan untuk menindaklanjuti laporan kami untuk bisa melihat kinerja Kejaksaan Tinggi Maluku.